Halo, saya Muhammad Kliaco sebagai penulis dan sutradara dari film Gara-Gara Warisan. Saya Oka Antara, saya di film Gara-Gara Warisan berperan sebagai Adam. Saya Sheila Dara, di film Gara-Gara Warisan saya berperan sebagai Vega. Saya Aditya Rwanda, di Gara-Gara Warisan sebagai komedi konsultan. Sinopsis tentang film Gara-Gara Warisan. Ya, film Gara-Gara Warisan ini adalah film tentang sebuah keluarga Pak Dahlan yang memiliki 3 orang anak yang sebetulnya mereka sudah tidak akur sejak awal. Namun mereka karena sebuah alasan harus terpaksa kembali ke rumah orang tuanya untuk memperebutkan warisan berupa guest house milik keluarga. Basicnya, premisnya itu. Tantangan terbesarnya pasti adalah proses meyakinkan mereka akan cerita ini gitu. Karena film Gara-Gara Warisan ini meskipun basic saya juga komedian, saya juga mengemas film ini sebagai film komedi, tapi muatan dramanya tuh untuk film ini cukup besar dan cukup intens. Makanya itulah kenapa saya melibatkan aktor-aktor seperti Oka Antara dan Mas Yayu, terus ada Mbak Ira Wibowo, ada Sheila, ada Indah Permatasari dan Gia Pamungkas gitu. Karena memang saya merasa bobot dramanya ini cukup berat di film ini, cukup emosional. Dan salah satu tantangan buat saya adalah karena itu adalah area baru buat saya. Area saya itu kan komedi, jadi ketika harus mendirect drama itu adalah sebuah proses yang cukup lama lah buliknya. Proses kolaborasinya juga cukup intens dengan para aktor karena saya butuh feedback, butuh banget kita sama-sama menggali dari karakter-karakter yang sudah saya buat di cerita Gara-Gara Warisan ini. Makanya yang seperti yang Mas bilang tadi, gimana nih dengan berhadapan nama-nama besar, pasti saya grogi banget awalnya. Malam pertama sebelum saya ketemu mereka untuk ini juga malamnya sudah mual-mual, udah muntah duluan karena stres juga mikirin besok nih proses reading perdananya akan seperti apa. Akhirnya ya ternyata prosesnya berjalan dengan lancar. Aku memulai proses readingnya nggak langsung masuk ke skenario, tapi aku lebih banyak cerita. Kita ngobrol tentang karakter satu-satu dan backstory-nya seperti apa. Jadi harapannya supaya para aktor itu di hari pertama bisa dapat prolog dari tiap karakter yang akan mereka mainkan ini, backstory-nya apa sih, terus subtext apa yang harus mereka sampaikan dari scene-scene yang udah dibangun dalam film Gara-Gara Warisan, sehingga mereka punya gambaran utuh dari awal mereka akan mengembang karakter seperti apa, goalnya seperti apa, dan film ini juga akan membawa gerbong cerita yang seperti apa gitu. Baru kita masuk ke dalam dialog, scene-scene dialog. Jadi beberapa tahun yang lalu Ernest pernah punya premis tentang Gara-Gara Warisan, cuman memang belum ada ceritanya. Karakternya belum ada, ceritanya belum ada, jadi baru berupa judul dan premis singkat bahwa akan ada film tentang keluarga, anaknya saling berebut warisan. Udah, baru sebatas itu. Terus kita ketemu di lokasi syuting Imperfect waktu itu, dia ngobrol kalau gue punya premis kayak gini nih, cuman belum sempat dikerjain. Ya udah kita ngobrol-ngobrol, nah ya udah kayak gayung bersambut aja, aku jadi ngasih masukan kayak, oh ini seru nih kalau dibikin begini, dinamikanya bisa kaya nih kalau ngomongin warisan, belum lagi kalau karakternya bisa kita bikin yang ada karakter-karakter yang unik gitu. Akhirnya Ernest malah memutuskan kayaknya lu aja deh yang ngerjain. Ya udah, akhirnya saya mulai nulis sinopsis, mulai nulis skenario, dan dari Star Vision pun memutuskan kalau ya udah Aco aja yang ngedirect sekalian gitu. Sebetulnya sesuai kebutuhannya sih, kayak misalnya dalam film ini karakternya Oka juga ada terlibat dalam scene komedi, cuman scene komedi seperti itu justru bukan yang membutuhkan persona yang seperti itu, jadi lebih ke situasional komedi aja. Jadi situasinya udah lucu, baru nanti karakternya dicemplungkan dalam situasi yang seperti itu, maka pasti akan terjadi kelucuan. Nah kalau terkait persona tadi, itu biasanya dibutuhkan memang buat karakter-karakter yang memang sebagai comic relief dari cerita ini. Nah dalam film ini itu ada si kuartet karyawan guest house. Nah di sini baru aku bikin berbagai jenis persona karakter, karena itu juga bisa menjadi uniqueness dari tiap karakter, dan itu akan memberikan warna komedi yang berbeda-beda kalau misalnya mereka punya persona. Jadi kalau ditanya seberapa penting buat saya, kalau sebagai karakter
yang memang tugasnya mengemban membawa gerbong komedinya, buat saya persona itu cukup penting untuk dipikirkan sejak awal. Karena kalau semuanya sama, biasa aja gitu, hanya mengandalkan verbal jokes dan lain-lain, takutnya jadi nggak ada dinamika dalam komedinya gitu, cenderung homogen komedinya. Kalau itu sih pasti, kalau untuk persona biasanya setelah jadi skrip dan kita bertemu dengan aktornya, itu biasanya baru kita menentukan, misalnya kalau Bang Oka pelurunya yang paling maksimal dengan fisik, dengan visual, dengan gestur, dengan cara delivery dia, bagaimana yang paling mentok supaya bisa termaksimalkan komedinya gitu. Kalau misalnya contohnya komedi peluru dari Lolo tentu berbeda dengan peluru dari Diki Divi. Nah itulah kenapa persona cukup dibutuhkan, bener kata Bang Aco, kalau untuk kebutuhan komedi gitu. Jadi kita enak ngebelah-belahnya, ini komedi jokes seperti ini itu untuk Aci Resti, jokes seperti ini untuk Ence Bagus gitu. Jadi toh kalau misalnya di film persona pasti tiap orang kan punya masing-masing gitu, tinggal masalah kita ngasih pelurunya ke siapa aja gitu. Jadi karakter Adam ini sebenarnya dari kehidupannya aja sebenarnya udah banyak yang miris. Itu kan juga bisa dibawa ke arah komedi. Adam itu dia anak pertama, dia awalnya punya cita-cita menjadi pemain bola, tapi karena desakan bapaknya yang menuntut dia untuk kerja di bidang yang formal, dia akhirnya mengalahkan mimpinya gitu. Sementara bapaknya malah memberikan kebebasan adiknya yang paling kecil untuk bermimpi. Lalu dia di film juga diceritakan sudah menikah, tapi dia ada di bawah kendali istrinya sebetulnya, suami-suami takut istri gitu. Lalu ketika dia mendapatkan telepon dari bapaknya bahwa bapaknya pengen ngomong penting perihal warisan, ya si Adamnya juga masih bertanya tentang persetujuan istrinya, gimana nih nanti kalau warisan jatuh ke tangan adiknya yang paling kecil gitu. Lalu istrinya mengingatkan, kan kita masukin anak kita ke sekolah internasional gitu. Sementara si Adam punya pemikiran yang berbeda. Dari hal-hal yang kayak gitu aja menurut saya, dari kekikukan dan awkward momennya yang tercipta antara Adam dan istrinya dan Adam dengan adik-adiknya aja, menurut saya itu udah momen-momen yang bisa di capture lucu sih menurut saya. Jadi benar kata Aco tadi, jadi situasi dan suasananya yang akan membuat Adam itu ada di posisi yang lucu. Mungkin kalau sebenarnya untuk Vega sendiri, dia kan cuma backstory aja ya kalau dia pecandu, tapi untuk di filmnya sendiri nggak terlalu diperlihatkan. Mungkin kalau yang mau diperlihatkan dari karakter ini, Vega ini kan sangat suportif ke pacarnya Diki yang diperankan sama Ge Pamungkas. Sosok kayak Diki ini kan, dia ini adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, terus sama keluarganya jadi tidak diterima lagi karena dianggap sudah pernah sekali salah, mungkin nanti bakalan terus melakukan kesalahan yang sama gitu. Kadang-kadang kan mungkin dari sisi keluarganya itu bisa dimengerti, namanya sebuah kesalahan besar dan pasti ada traumanya, tapi di satu sisi kalau digituin terus kan sosok seperti Diki ini mungkin jadi nggak bisa dapat kesempatan kedua dan jadi sulit untuk membuktikan bahwa dia bisa lebih baik dari itu. Nah, Vega nih di sini jadi safe zone-nya Diki gitu, yang bisa memotivasi Diki untuk bisa kok kita jalan ke arah yang lebih baik dan punya kehidupan yang lebih benar daripada yang lagi kita jalanin sekarang gitu. Itu sebetulnya representasi dari orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki kehidupannya, tapi sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga karena stigma pemakai itu pasti ya sekarang lu baik-baik karena lu ada maunya aja, nanti juga kalau lu pengen pakai lagi lu kan pakai lagi gitu. Sementara di luar sana ada kok orang yang emang beneran tulus, emang pengen berubah, pengen lebih baik, cuman ya dari keluarga emang selalu tertutup gitu pintu kesempatan keduanya gitu. Nah makanya harapannya sih karakter ini bisa jadi representasi dari orang-orang seperti itu. Jadi kalau nonton film ini mungkin bisa sama-sama
merefleksikan ke diri masing-masing lah. Mungkin sebagai keluarga juga kita harus sebisa mungkin memberikan kesempatan, dan dari orang yang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya juga ya harus paham kalau kepercayaan itu emang sulit didapat, dan memang mungkin kita akan gagal berkali-kali dalam proses menuju ke sana. Tapi ya itulah proses mendapatkan kepercayaan itu emang gak gampang. Jadi sebenarnya gini Mas, kayak misalnya kita mainin peran karakter sebagai orang yang nyari ayan gitu. Yeah. Karena ada kepentingan dialog yang mau diomongin, terus interaksi sama orang lain, kita nggak mungkin ayan setiap detiknya. Jadi itu kadang-kadang suka dilema antara penonton sama yang kok nggak ayan-ayan banget ya. Aduh, ayan bang. Ini ada dialog yang mesti disampaikan dan harus ada interaksi, jadi nggak mungkin dari awal nggak habis seret terus. Kayak gitu. Kami dari film Gara-gara Warisan. Jangan lupa nonton film Gara-gara Warisan tanggal 30 April di bioskop kesayangan Anda. 2021.